Masih ada waktu sebelum jamuan makan malam. Mari bersantai sambil minum teh. Silakan, coba teh ini. Mata Zenny melirik ke semua orang, dan dia menyesap teh harum. Dia dengan hangat mengundang semua orang untuk minum bersama, sehingga semua orang tidak merasa sedikit berkarat. Hek, nona muda. Ini adalah aroma harum terbaik yang dikumpulkan oleh Ling Tian Mo Feng. Semuanya, tolong minum selagi masih panas. Teh ini lahir di jurang, di awan dan kabut. Butuh 100 tahun untuk menumbuhkan daun muda, tetapi layu saat dilihat. Cukup diminum 2 kali. Jangan disia-siakan. Xiao Yao tidak sopan. Mengambil cangkir kecil berwarna biru dan putih penuh dengan seteguk. Menggelengkan kepalanya dengan penuh kenikmatan. Xiao Li dan Xiao Long juga mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dan aromanya segera menyebar di mulut mereka, menghilangkan kelelahan perjalanan. Ini terlalu banyak usaha. Saya sangat tersanjung bisa menjadi bagian dari orang-orang Xiao. Di mana saya bisa terganggu oleh keramahan Nona Zenny, Yao Meng dan yang lainnya dengan ekspresi tulus dan ngeri. Memegang cangkir teh seperti memegang 1000 pound. Zenny tersenyum acuh tak acuh. Dan berkata, semua orang adalah orang Xiao sekarang. Selama semua orang bekerja sama untuk meremajakan orang Xiao, semua yang ada di sini bukan milik semua orang. Kata-kata Zenny selembut dan segar seperti jeruk wangi terbaik. Membuat pipinya harum. Dan tubuh serta pikiran menjadi rileks. Meninggalkan satu-satunya jejak pengekangan dan kegelisahan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ming. Yao Meng dan yang lainnya menghilang. Orang-orang bernyanyi, mengobrol, dan berbicara tentang semua yang terjadi pada orang Xiao. Dan mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa hubungan antara pasukan koalisi rakyat Xiao dan semua orang di pemerintahan Xiao perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Ngomong-ngomong, satu hal harus disebutkan. Pemakan jiwa muncul kembali. Apa yang Kaisar pikirkan? Xiao Yao meletakkan cangkir tehnya. Wajahnya mulai terlihat bermartabat. Dan bertanya pada King Haoran. Mengenai hal ini. Sayangnya, jubah hitam yang mati itu tidak memberitahu orang-orang di belakang layar. Buktinya kurang. Dan tidak mungkin mereka mengambil roh iblis. Suara King Haoran sedikit marah. Tapi aku benar-benar ingin tahu. Benarkah roh dan iblis menantang keuntungan saya atau punya rencana lain? Petik 2. Menurut pendapat saya, inti dari iblis roh untuk menantang Kaisar Iblis hanyalah satu aspek. Saya khawatir peluangnya lebih tinggi daripada yang lain. Setelah menyerahkan pengaturan pasukan, alis Lesa Olong terangkat dan berkata melonjak. Menatap Lesa Olong, King Haoran bertanya, mengapa Saolong berpikir begitu? Petik 2. Lesa Olong mengangguk dengan lembut dan menganalisis. Orang-orang Xiao yang memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Iblis hanya mengirim satu Kaisar Puncak Bintang 5 dan 4 bintang awal. Dan tidak ada tindakan selanjutnya setelah kegagalan. Termasuk migrasi suku Xiao. Belum diblokir dengan cara apapun. Dapat dilihat bahwa roh iblis tidak ingin benar-benar membuat marah iblis. Entah itu untuk menguji garis bawah Kaisar Iblis. Atau diatur sebaliknya. Tetapi Saolong meramalkan bahwa ada kemungkinan lebih tinggi dari pengaturan lain. Petik 2. Mungkin setelah kegagalan operasi, mereka tahu bahwa Kaisar Iblis dan Xiao Fu telah mengambil tindakan pencegahan. Jadi ketika orang-orang Xiao pindah, mereka tidak berani bertindak enteng. Xiao Yao mengusulkan kemungkinan, roh iblis bahkan berani mempromosikan Dafa yang dilarang mencuri jiwa di dalam klan dan sering menggunakannya. Dan mereka tidak berani menyerang migran Xiao. Zenny mengerutkan kening. Dan tangan Yuyu mengayun di udara. Sepertinya menghubungkan semua petunjuk menjadi satu. Biarkan saya meringkas. Zenny merenung sejenak. Dan berkata dengan lembut bahwa ada 2 alasan mengapa roh iblis tidak terus menyerang Xiao setelah kegagalan mengepung Xiao. Petik 2. Salah satunya adalah bahwa roh dan keluarga roh belum memahami kekuatan saat ini untuk menggulingkan Kaisar Iblis. Meski sombong, mereka tidak ingin terlalu cepat menghadapi Demon Emperor. Selain itu, tujuan untuk membuat marah Kaisar Iblis telah tercapai, dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Petik 2. Kata kedua adalah bahwa pengepungan orang-orang Xiao hanyalah salah satu dari penyebarannya. Karena orang-orang Xiao dikepung. Hanya 2 pihak yang paling khawatir.
Satu adalah Kaisar, dan yang lainnya adalah Xiaoyan. Petik 2. Jika ditujukan pada Kaisar Iblis, roh iblis adalah strategi untuk menjauhkan harimau dari gunung, atau menyerang barat. Karena keterkejutan orang-orang Xiao, Kaisar Iblis menyebarkan energi dan tenaganya untuk mencapai tujuan lain. Jika diarahkan ke Xiaoyan, itu adalah tipuan untuk menyingkirkan ular itu. Seperti yang diketahui semua orang, Xiaoyan adalah bintang yang sedang naik daun terpanas dalam beberapa tahun terakhir di benua Kaisar. Dengan aliansi bisnis dan Kaisar Iblis sebagai sekutu, hanya masalah waktu untuk berkembang. Dan Xiaoyan dan Kaisar Iblis sangat dekat. Jika Xiaoyan bisa dihancurkan, maka mampu mematahkan lengan Kaisar Iblis sangat bermanfaat bagi Iblis Roh untuk posisi Kaisar Iblis. Tetapi itu adalah pilihan yang sangat menggoda. Petik 2. Apa? King Haoran melotot marah. Berdiri. Dua alis pedang diikat. Dan kata Sichuan yang dalam terbentuk di tengah dahinya. Jika itu adalah kasus pertama, roh dan keluarga roh akan mengambilnya begitu mereka melihatnya. Dan mereka mengetahuinya. Jika ini adalah kasus kedua, Goreven saya belum menerima laporan tentang serangan terhadap divisi atau kerusuhan di dalam iblis. Jadi, apakah sulit bagi Xiaoyan bersaudara? Petik 2. Jika roh iblis berani menyakiti saudara laki-laki saya sedikit, saya bersumpah ke surga bahwa itu pasti akan membuat roh iblis membayar darahnya. King Haoran ingin semakin takut. Telapak tangannya tiba-tiba membanting meja. Dan kekuatannya meledak dalam amarah. Meja berguncang beberapa kali. Dan itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti suasana hati semua orang yang tidak bahagia. Apakah Xiaoyan dalam masalah? Salahkan suami tua. Biarkan Xiaoyan pergi sendiri. Tidak. Lelaki tua itu akan segera menyelamatkan orang. Xiao Yao mendengar bahwa dia tidak bisa duduk diam lagi. Berdiri dengan menyikat tanahnya. Dan tubuhnya akan dikosongkan. Kami pergi denganmu, Kaisar Ming, Xiao Long, Xiao Li, dan Xiao Qi sangat kesal dan marah sehingga mereka akan pergi bersama Xiao Yao. Dan masih banyak lagi. Zhen Ni bangkit dan berhenti di depan semua orang. Dan roh pendendam bintang 5 meledak. Berubah menjadi tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir sepanjang jalan. Zhen Ni, Nona muda, apa maksudmu? Ini tentang bahaya Xiaoyan. Mata Xiao Yao berlumuran darah merah. Menatap Zhen Ni, hampir menderu dari tenggorokannya. Maafkan Zhen Ni karena bersikap kasar. Zhen Ni memiliki darah di tubuhnya dan dapat merasakan bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Mata Zhen Ni menyapu wajah. Dan dia menghela nafas dengan suara rendah. Jika Xiao Shao melakukan sesuatu, saya tidak akan pernah merasa cemas seperti nenek moyang saya. Namun, benua Kaisar Dou yang luas, ada banyak cara untuk pergi ke klan Yao. Bahkan jika Anda pergi, bagaimana Anda bisa menemukannya? Petik 2. Selain itu, bahkan jika saya mengandalkan indera perbuatan darah dan kecepatan tubuhnya, saya tidak bisa mengikutinya sama sekali. Zhen Ni menambahkan, dengan bibir merah menggigit, mari kita tenang dulu. Sekarang kita tidak tahu tujuan sebenarnya dari roh jahat. Kita tidak boleh mengacaukan diri kita sendiri. Petik 2. Zhen Ni mengatakan dengan sangat bahwa keluarga iblis darah belum diserang saat ini. Yang tidak berarti bahwa mereka tidak akan menyerang di masa depan. Jadi kita tidak boleh bingung terlebih dahulu. Dan kemudian membuat keputusan setelah kita memahami tujuan dari roh tersebut. Keluarga setan. Le Shaolong juga menepuk bahu Xiao Shao. Dan sesuatu seperti air dingin memercik ke wajahnya. Menenangkan semua orang. Dalam hal ini, lelaki tua itu dan yang lainnya terlalu cemas untuk membuat semua orang tertawa. Setelah memastikan bahwa Xiaoyan baik-baik saja sekarang, Xiao Yao juga bangun dan tersenyum. Tangannya saling menggosok, tetapi Xiaoyan ada di sana. Manusia selalu merasa nyaman. Petik 2. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Qi menginjak kakinya. Dan tangan kecil yang memegang pistol perak itu menggigil. Dan hatinya masih kacau. Dia mengarahkan seluruh pandangannya pada Zhen Ni. Adik perempuan Xiao Qi, Moji, adalah satu-satunya sejauh ini. Zhen Ni tiba-tiba berubah pikiran dan mengajukan saran. Le Shaolong, Nan Erming, dan Storm mengatur pasukan Xiao.
Staf meminta bantuan dari leluhur dan Kaisar Ming. Pada saat yang sama, pelatihan petarung tingkat tinggi tidak dapat dibatalkan. Landasan suku Guan Xiao adalah prioritas utama dan tidak boleh diabaikan. Adapun Kaisar Iblis, terus waspada. Dan mata rantai yang lemah harus diperkuat untuk mencegah backhand jiwa iblis. Dan saya akan memimpin pertarungan Ziying dengan Xiao Xiao. Merasakan perubahan dalam perbuatan darah. Dan bersiap kapan saja. Petik 2. Namun, bisakah kita menunggu kabar Xiao Yan seperti ini? Ini, Xiao Qi adalah seorang suami dengan seorang suami. Meskipun kata-kata Zen Ni masuk akal, bagaimana mungkin hatinya yang menggantung tidak jatuh? Xiao Shao dinobatkan sebagai Kaisar Bintang 4. Tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya setinggi 5 bintang. Saya percaya semua orang tahu ini. Selain itu, yang paling penting adalah tidak banyak orang di daratan yang mengetahui kekuatan tempur Xiao Yan yang sebenarnya. Dan siapapun yang berani membencinya akan membayar harganya. Zen Ni mengangkat tangan kirinya dengan sinar sutra biru. Dan terus berkata, belum lagi Xiao Shao masih memiliki bonus misterius sayap tulang dan metode tubuh tingkat dunia. Bahkan jika itu adalah bayangan ungu, dia mungkin tidak mampu mengejar dengan kekuatan penuhnya. Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Zen Ni benar-benar membangunkan mimpinya. Dan bahkan Kaisar harus mengakui bahwa itu benar. Saudaraku, terlalu banyak rahasia di tubuhnya. Dia selalu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dia telah berulang kali menciptakan keajaiban. Jika bukan karena hati Kaisar sangat kuat, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Haha. Milik Zen Ni komentar tidak hanya melegakan semua orang dari Xiao Yao, tetapi juga menenangkan King Haoran dengan cepat. Saya percaya kekuatan Xiao Shao saat ini pada dasarnya dapat menghadapi semua perubahan. Xiao Shao dapat mencapai langkah ini hari ini. Dan ada sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Di belakang Xiao Shao, saya selalu memiliki kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah badai, saatnya elang melebarkan sayapnya. Jadi saya pikir daripada mengkhawatirkan Xiao Shao di sini, kita harus merawat Xiao Mansion dengan baik dan menunggu kembalinya Xiao Shao dengan penuh kemenangan untuk mencoba mengejutkannya. Mata Le Shaolong memandang ke arah klan narkoba, memiliki sentuhan kebanggaan, yang merupakan keyakinan tak tergoyahkan pada Xiao Yan. Meskipun Kaisar Ming dan yang lainnya tidak tahu mengapa Kaisar Iblis, Zen Ni, dan Le Shaolong begitu percaya pada Xiao Yan. Jaminan dari ketiga sosok tersebut membuat hati orang-orang benar-benar jatuh. Setelah duduk kembali, banyak orang menemukan bahwa beban jantung agak berat selama beberapa hari ini. Hal-hal yang mengejutkan dan mengkhawatirkan satu persatu. Saya tidak tahu apakah hari berikutnya akan lebih menguntungkan. Semua orang datang ke Xiaofu, hanya ke rumah mereka sendiri. Zen Ni melihat pikiran semua orang. Di sini, benar-benar aman. Dan kekuatan sebenarnya dari rumah Xiao tidak bisa diremehkan. Ini akan perlahan terwujud di masa depan. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi orang-orang Xiao. Sudah hampir waktunya untuk makan malam. Ratusan ribu orang merayakannya. Tapi jangan sampai terlewatkan. Petik 2. Setelah melirik ke semua orang dan melihat emosi semua orang telah tenang, Zen Ni tersenyum kecil dan melanjutkan. Jadi ya, semua orang harus bahagia malam ini. Makan, minum, dan bersenang-senang, dan tetap mabuk. Petik 2. Itu tentu alarm palsu. Harus bayar ganti rugi. Haha. Xiao Yao tidak sopan. Menepuk pundak Xiao Zhan dan tertawa. Agar suku kita keluar dari Dizu, saya akan menjadi orang besar malam ini. Anda harus menemani saya untuk minum beberapa gelas lagi. Kaisar Ming dan yang lainnya juga suka datang dari hati. Berpikir bahwa di masa depan, mereka dapat mengikuti suku Xiao. Dan mereka sudah mabuk. Malam itu, rumah Xiao terang benderang. Dan jamuan mewah menyebar dari aula utama di sepanjang kawasan pejalan kaki sampai ke kejauhan. Diiringi alunan musik yang merdu. Segelas wine yang meluap. Aroma udang kristal. Bercampur tawa mata. Wajah merah. Kata-kata yang beterbangan dan tarian lilitan. Bersorak hingga keesokan paginya. Hingga mentari pagi mengusir dinginnya malam. Semua niat masyarakat buyar.
Namun tak ada yang menyadari bahwa kabut di langit seolah tidak melemah oleh munculnya sinar matahari, melainkan melewati dahan-dahan. Kesenjangan di antara mereka membuat bayangan di tanah. Saat ini, di puncak yang sepi di bagian utara Dizu, terdapat bebatuan aneh. Tebing besar berdiri tegak, dan satu lagi melintasinya, langsung ke lereng gunung. Bayangan gelap berdiri di salah satu tebing tegak dan melihat ke kejauhan. Xiao Yan yang telah meninggalkan kelompok etnis Xiao. Meskipun dia jauh di dalam debu, mata di wajah King Xiu masih cerah dan energik. Melalui awan dan kabut, pandangan Xiao Yan jatuh ke perbukitan hijau yang membatasi cakrawala. Bergumam di mulutnya. Menyeberangi gunung Lingfeng ini, luas Dizu dihitung. Dan hutan di depannya pasti terkenal dengan kerumitannya. Medan. Setelah itu, saya hanya berjalan setengah jarak. Dan lokasi klan obat ini terlalu jauh. Petik 2. Mungkin tidak boleh dikatakan bahwa klan narkoba terlalu jauh. Tetapi Dizu hanyalah tanah tandus di daratan Doudi. Dari perspektif ini, adalah bijaksana untuk memindahkan orang-orang Xiao dari Dizu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melipat tangannya di belakang kepalanya. Berbaring di atas batu. Beristirahat. Dan menyelamatkan orang-orang Xiao siang dan malam. Dan sekarang mereka bergegas ke tabib. Tetapi mereka sedikit lelah. Petik 2. Menatap ke atap. Gunung-gunung diselimuti kabut dan awan. Dan beberapa gumpalan awan hitam membentuk lukisan lanskap tinta yang elegan dan ringan. Suasana tegang Xiao Yan juga sedikit rileks. Pada saat Xiao Yan sedang dalam suasana hati yang kendur, 4 sosok putih tiba-tiba muncul di atas batu pecah di lereng gunung. Wajahnya tidak terlihat di bawah awan. Dan seluruh tubuhnya diselimuti warna putih, seperti kabut yang naik. Pria berbaju putih muncul, dan kabut semakin tebal. Xiao Yan, yang sedang beristirahat di atas batu, baru saja memantulkan beberapa tetes embun yang menempel di pakaian. Tetapi tiba-tiba merasakan pembunuhan. Murid Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi, dan kaki kanannya terbanting ke permukaan batu. Dengan bantuan kekuatan anti-seismik, semangat juang di periode selanjutnya dari 4 bintang pecah seketika, dan tubuhnya ditarik ke atas secara miring pada 45 derajat. Segera setelah tubuh Xiao Yan baru saja meninggalkan permukaan batu, angin telapak tangan yang kuat menghancurkan batu biru menjadi serpihan bubuk. Dan pada saat yang sama, niat membunuh Xiao Yan mengunci Xiao Yan. Melihat 5 suara evaluasi, saya benar-benar minta maaf. 3 lagi. Terima kasih. Ingin membunuhku, pikiran bingung di benak Xiao Yan melintas. Terlambat untuk berpikir. Tubuh di udara tidak berhenti sama sekali. Kakinya saling menginjak dalam tendangan voli. Bilah cahaya tajam melewati telinganya. Dan Xiao jatuh. Rambut Yan. Kekuatan pisau tajam menambahkan beberapa tanda darah kecil di wajah Xiao Yan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menghempaskan dirinya. Menghilang dari bilah pedang horizontal dan vertikal. Tubuhnya langsung jatuh dari selusin kaki. Dan menatap dingin keempat pria kulit putih yang telah melewatkan serangan itu. Serangan diam-diam meleset. Dan keempat pria kulit putih itu mengerutkan kening pada saat yang sama. Mengangkat alis mereka tinggi-tinggi. Bertanya-tanya mengapa Xiao Yan, yang hanya seorang bintang 4 akhir, dapat lolos dari pukulan rumit dari 4 kaisar awal bintang 5. Siapa kamu? Dan aku tidak punya dendam terhadapmu. Mengapa kamu membunuhku? Xiao Yan membalik telapak tangannya dan memegang penguasa kuno Tianhuo dengan kuat di tangannya. Langit biru keabu-abuan menyebar di sepanjang badan penggaris, dan udara mengeluarkan suara berderak saat terbakar. Kekuatan luar biasa ini jatuh ke mata keempat pria kulit putih itu, tetapi menimbulkan cibiran. Tidak peduli metode apa yang digunakan Xiao Yan untuk melarikan diri dari serangan bersama 4 orang sebelumnya. Momentum Kaisar Bintang 4 yang terlambat bahkan lebih kuat. Dan tidak ada ketegangan di hadapan 4 Kaisar awal Bintang 5. Benar saja. Reputasinya sedikit keahlian. Tidak seperti beberapa orang terkenal. Orang pertama berbaju putih tersenyum ringan. Dan tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan. Pisau salju terangkat. Dan pedang itu melintas, membawa hembusan angin dan memotong Xiao Yan. Beritahu tujuan Anda, Xiao Yan, yang dibenci.
tertawa dengan marah. Api langit menghancurkan penguasa kuno melintasi angkasa, bertabrakan dengan pisau salju, dan percikan api yang cemerlang terciprat ke udara. Apa? Petik 2. Orang-orang berbaju putih dan Xiaoyan ketakutan saat mereka saling berhadapan. Xiaoyan tidak kaget bahkan dengan langkah kecil, tapi dia kesakitan. Kekuatan kasar macam apa ini? Bahkan jika itu monster, perbedaan urutan pertama tidak akan pernah membiarkan dirimu seperti ini. Karena Anda tidak mengatakannya. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tidak peduli seberapa mengejutkan hati Xiaoyan. Jika dia ingin bunuh diri, dia harus siap membayar harga yang sesuai. Di bawah jantungnya, kaki kirinya menendang keras, dan seluruh tubuhnya mendekati orang berbaju putih itu dengan dorongan balik yang besar. Tapi hanya kekerasan. Jika Anda ingin menyerahkan tubuh Tuhan dan Danfang melawan benua Kaisar, Anda pasti tidak mau. Jadi izinkan saya menyia-nyiakan tangan dan kaki Anda terlebih dahulu. Setelah frustrasi berulang kali, beberapa orang berbaju putih tidak bisa bertahan di wajah mereka. Seringai berkibar dari sudut mulut mereka, dan lengan kanan mereka tiba-tiba membuat kekuatan. Tapi kata-kata Xiaoyan mengejutkan Xiaoyan lebih dari dao guang, dan menyebabkan banyak gelombang di hatinya. Tahukah Anda? Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Xiaoyan memiliki danfang terbaik di daratan Kaisar, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan sedikit yang bisa mengenalinya. Tapi sekarang orang berbaju putih mengatakan bahwa mereka adalah tripod berdarah, dan 4 orang berbaju putih pasti tahu pohon cemara. Satu-satunya penjelasan adalah pasti ada apoteker di pihak lain, dan mereka juga apoteker yang sangat terkenal dalam sejarah. Tapi sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara dirinya dan kekuatan apoteker. Sepertinya dia bersalah karenanya. Jika orang-orang ini ingin menghilangkan pikirannya, mereka hanya dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghalangi dan membuat mereka takut. Pemikiran Xiaoyan hanya dalam kilatan cahaya. Lampu pisau tidak jauh dari Xiaoyan. Bahkan bilahnya yang mengkilap dengan jelas mencerminkan gelombang ganas di wajah Xiaoyan. Tampaknya terputus pada saat berikutnya. Untuk meminum darah panas yang menyembur keluar. Bisakah kau menekan pedang agung itu? Xiaoyan pindah. Tiba-tiba, telapak tangan kiri menekan tanah secara tiba-tiba. Sementara kaki kanan tiba-tiba menendang tanah. Dua kekuatan mundur tubuh Xiaoyan berakselerasi dan terangkat seketika. Api langit anti cengkeraman menyapu keluar dari penguasa kuno. Bertabrakan dengan pisau langit. Logam bertabrakan, suara gemetar tidak ada habisnya. Xiaoyan melakukan yang terbaik. Fisiknya yang kuat dikombinasikan dengan senjata berat penguasa kuno Tianhuo. Dan lengan pria kulit putih itu sakit dan nyeri. Kakinya yang membumi juga sedikit bergetar. Matanya penuh keajaiban. Dan bayangan pedang yang ganas anyaman Skynet tidak bisa lagi mempertahankan kesempurnaan. Mengungkapkan kekurangan. Tidak pernah salah untuk memandang rendah musuh. Melihat kebingungan orang-orang berbaju putih, Xiaoyan mencibir dan menjatuhkan hukuman. Sebelum orang-orang berbaju putih punya waktu untuk menanggapi, nyala api kuno naik dan menjadi semakin makmur. Yu Yanhua Sancilah yang akan dipimpin oleh orang-orang berbaju putih. Tidak. Petik 2. 3 orang kulit putih di sela-sela tidak bisa membayangkan jumlahnya putaran, dan pemimpinnya dalam bahaya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana melakukannya, jika dia tidak pergi untuk menyelamatkan, pemimpinnya akan berubah menjadi minuman bersoda di saat berikutnya. 3 orang kulit putih itu bergerak. Salah satunya melintas ke sisi Xiaoyan. Telapak tangan kanannya berubah menjadi genggaman. Dan kelima jarinya tertekuk di kepala Xiaoyan dengan potensi retakan emas dan batu. Kaki lainnya meringkuk, melompat ke udara, kepala dan kaki, dan menunjuk seperti pedang. Dan dengan cepat berputar, seperti bor siklon yang menyerang pelipis Xiaoyan. Yang terakhir melangkah maju, meninju Xiaoyan secara langsung, berbagi tekanan untuk kepala orang kulit putih. Kombinasi dari 4 orang tidaklah buruk, dan keuntungan Xiaoyan menjadi kerugian karena dikelilingi olehnya dalam sekejap. Jika itu adalah almarhum Kaisar Bintang 4 biasa, saya khawatir ini akan dibunuh di sini. Sayangnya, sayalah yang Anda temui. Petik 2. Xiaoyan dengan dingin memindai orang-orang di sekitarnya.
Penguasa kuno Tianhuo yang bertangan kanan masih belum ditemukan. Sebaliknya, dia mendesak Yu Yanhua untuk kehilangan 3 kaki dan menggabungkan 3 pukulan menjadi 1. Pria kulit putih yang akhirnya datang untuk menyelamatkan juga masuk. Xiao Yan kemudian menurunkan pinggangnya dan berjongkok sedikit. Kesombongan menutupi lengan kirinya. Dan dia segera mengangkatnya. Kulit menjadi lebih kencang di bawah perluasan otot. Seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi. Untuk menghadapi serangan diam-diam dari 2 orang lainnya. Dengan ledakan keras, Xiao Yan hanya mendengus sedikit. Dan hampir setengah dari kaki jongkok itu tenggelam ke tanah. Tetapi kedua pria kulit putih yang menyerang itu ditendang mundur beberapa langkah. Kekuatan fisik yang benar-benar mesum. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini dilatih. Mata kedua orang berbaju putih tiba-tiba menyusut. Dan akhirnya menyadari perasaannya sebelum menuju ke orang berbaju putih. Melihat lautan api yang menyala-nyala, kedua orang berbaju putih itu mau tidak mau menjabat tangan mereka yang mati rasa. Menggosoknya bersama. Dan menendang punggung Xiao Yan dengan 4 kaki. Untuk mengulur waktu bagi pemimpin di lautan api. Api. Saat ini, kedua pria berpakaian putih di lautan api itu seperti perahu kecil yang akan ditumbangkan kapan saja dalam gelombang yang dahsyat. Jika Xiao Yan menarik tangannya sekarang, dia akan melepaskan prestasinya sebelumnya. Hati Xiao Yan jatuh datar, dan dia mengabaikan serangan diam-diam di belakangnya. Sebaliknya, dia mengepalkan penguasa kuno Tianhuo dengan kedua tangan dan mendorong Tianhuo dengan seluruh kekuatannya. Anak laki-laki, kamu terlalu sombong. Seorang kaisar bintang 4 yang terlambat berani mengabaikan serangan mereka berdua. Dan kedua pria berpakaian putih itu meledakkan paru-paru mereka. Tembakannya bahkan lebih kejam dan kejam. Dan Xiao Yan akan segera dihukum mati. Tepat ketika jari-jari 2 orang dekat dengan tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba muncul lapisan baju besi tempur. Dan baju besi itu mengalir dengan warna batu biru muda. Seperti badan baju besi batu alam. Ini adalah kombinasi sempurna dari semangat juang Xiao Yan dan Ling Yin. Ledakan. Petik 2. 2 suara teredam terdengar pada saat yang sama. Xiao Yan baru saja menjatuhkan kaki terakhirnya. Punggungnya disambar petir. Tenggorokannya terasa manis. Dan kakinya ditarik dari tanah karena benturan. Tubuh Xiao Yan yang tidak terkendali tidak tahu berapa banyak puing yang ditabrak terbang sepanjang jalan. Dan jatuh jauh ke dalam dinding batu yang jauh. Api langit di tangannya menyeret jejak puluhan kaki di tanah. Dan sudut mulutnya mengalir darah di bawah bunga plum yang mekar di udara mengejutkan. Situasi 2 pria berpakaian putih di lautan api bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Setelah bertabrakan dengan penguasa kuno Tianhuo ribuan kali, keduanya menderita setidaknya puluhan kaki pukulan dari Xiao Yan. Hampir tidak ada posisi yang baik di tulang seluruh tubuh, dan mereka roboh ke tanah. Tubuh yang hangus. Sinergi antara 2 kerajaan bintang 5 ini sungguh luar biasa. Xiao Yan memuntahkan lumpur dan pasir yang menempel di mulutnya. Dan gemetarannya sedikit mengguncang lengannya. Dan dia keluar dari tebing. Setelah menggerakkan ototnya sedikit, Xiao Yan merasa tidak ada rasa sakit di tubuhnya. Terutama sensasi kesemutan di punggungnya. Yang membuat Xiao Yan menghela nafas. Tapi aku tetap berhasil. Saya hanyalah luka di luar kulit. Tetapi sebagai ganti 2 kaisar petarung bintang 5 yang kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara. Akun ini sangat hemat biaya. Xiao Yan mendukung penguasa kuno Tianhuo dengan tangannya. Menyipitkan mata sedikit. Menatap pria berbaju putih dengan cibiran di sudut mulutnya. 2 orang berbaju putih yang tersisa saling memandang dengan keterkejutan yang tak tergoyahkan di mata mereka. Kekuatan Xiao Yan sangat melebihi harapan mereka. Dan dia tidak bisa diadili oleh kaisar bintang 4 biasa. Lawan itu licik dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada informasi yang kita miliki. Kami harus melakukan yang terbaik. Ada kilatan tekad di mata dan pupil mereka. Dan nyala api biru keluar dari tubuh mereka. Saat nyala api memasuki tubuh, momentum keduanya terus meningkat. Saat setiap langkah jatuh, terdengar suara pelan. Asap putih membubung. Dan batu hitam keras terbakar hingga kedalaman setengah inci. Tapak. Skyfire yang bisa membeku. Murid Xiao Yan berkontraksi dengan cepat. Menatap api biru.
Api biru menyebar ke arah angin. Dan itu menjadi semakin besar di pupil Xiaoyan. Seperti cairan biru padat. Dia tahu terlalu banyak tentang kekuatan Skyfire. Jika Skyfire ini bisa mengeras, kekuatannya pasti akan lebih besar. Di hadapan dua kaisar bintang 5 yang memiliki Skyfire, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang tewas dalam pertempuran ini. Mata Xiaoyan menjadi semakin khawatir. Tapi melihat lebih dekat, selain energi kuat yang terkandung di permukaan api biru yang mengeras, jarak antara itu dan tubuh manusia tidak nyata, dan sepertinya sulit untuk mempertahankannya terlalu lama. Ternyata itu hanya api binatang tingkat tinggi, yang membuatku sedikit ketakutan. Xiaoyan menghembuskan napas, menepuk dadanya yang sedikit ketakutan, mengusap bahunya yang sakit, dan melangkah. Maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan yang memperkuat api langit. Petik 2. Xiaoyan mengguncang penguasa kuno dengan kobaran api di langit, dan menggabungkannya menjadi 3. Api 3 warna melayang keluar dari penggaris tebal dan berdiri dengan tenang di atas penggaris. Api biru pada 2 orang kulit putih menyusut banyak di bawah paksaan tak terlihat dari integrasi api langit Xiaoyan. Dan tampaknya memiliki ketakutan alami terhadap api langit yang sebenarnya. Langit di udara. Menyatu menjadi satu. Memadat. Petik 2.